Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9. Kali ini kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama kita belajar tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangan aseksual pada hewan itu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada 3, yang pertama itu melalui tunas, ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, contohnya pada tubuhan hidra atau obelia. Yang kedua itu fragmentasi, yaitu cara pembebakan seksual menggunakan potongan atau tubuhnya. Jadi si induk memotong tubuhnya, contohnya pada planaria. Yang ketiga parthenogenesis, pemangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan, contohnya pada lebah dan kecoa. Kalau pada lebah, sel telur yang dibuahi akan menjadi betina, yang tidak dibuahi akan menjadi jantan. Kita lanjut ke pembiakan yang seksual. Pembiakan seksual yaitu proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum atau sel telur akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi individu baru. Fertilisasi pada vertebrata atau hewan bertulang belakang terjadi secara internal, yaitu di dalam tubuh induk, dan eksternal atau di luar tubuh induk. Nah, berdasarkan cara pembiakannya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar atau dengan bertelur. Contohnya cicak, kadak, ayam, burung, dan kalian bisa menyebutkan yang lainnya. Yang kedua vivipar dengan cara melahirkan. Contohnya yaitu babi, kucing, kerbau, paus. Dan yang ketiga ovovipar, pembiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan, contohnya kadal dan ular. Jadi untuk yang seksual ada ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, ovovipar, bertelur, melahirkan. Nah, kita sekarang belajar tentang siklus hidup hewan. Setiap hewan dia mengalami perkembangan hidup mulai dari embrio, proses kelahiran, dan menuju kedewasaan. Nah, siklus hidup adalah proses pergerakan makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, skema siklus hidupnya terjadi perkembangan secara seksual dan aseksual, misalnya pada aurela atau ubur-ubur. Nah, dia mengalami fase perkembangan seksual, ada sperma dan ada sel telur, menghasilkan zigot berkembang, kemudian menjadi polip. Polip dia menjadi kemudian dia melakukan perkembangan vegetatif, di mana si medusanya dengan cara tunas kemudian menjadi tumbuhan medusa dan terjadi lagi perkembangan generatif. Jadi pada ubur-ubur dia siklus hidupnya ada 2, perkembangan secara vegetatif dan generatif. Kita lanjut ke metamorfosis. Nah, metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda. Contohnya pada katak. Katak dewasa bertelur, dia menghasilkan bertelur kemudian menjadi larva. Larva itu menjadi kecebong. Kecebong itu berbeda bentuknya dengan katak muda dan katak dewasa. Nah, kecebong menjadi katak dewasa muda kemudian menjadi katak dewasa. Jadi disebut metamorfosis sempurna karena ada fase yang bentuk mudanya berbeda dengan bentuk katak dewasa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis di mana bentuk hewan mudanya mirip dengan hewan dewasa. Contohnya itu pada belalang. Kamu lihat bentuk nimpanya atau belalang muda itu sama dengan belalang dewasa. Ya, di mana belalang dewasa bertelur, kemudian menjadi nimpa, kemudian menjadi belalang dewasa. Nah, sekarang kita belajar teknologi reproduksi hewan. Teknologi reproduksi hewan ini sangat diperlukan karena jumlah populasi manusia semakin bertambah, sedangkan reproduksi atau pertumbuhan hewan sedikit, sehingga kita kekurangan makanan berbahan protein. Nah, sehingga perlu ada teknologi reproduksi hewan dengan cara satu inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu proses memasukkan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik.
Jadi, sperma pada sapi jantan diambil menggunakan alat suntik, kemudian yang steril dimasukkan ke dalam alat yang dingin, kemudian disuntikan ke saluran kelamin hewan betina. Nah, yang kedua adalah cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Ini prosesnya ya, contohnya pada kambing. Diambil sel telur dari kambing A, kemudian dimasukkan inti sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya, kemudian terjadi proses pembelahan sel dan terbentuklah individu baru. Ya, demikian materi kita tentang reproduksi hewan. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.